Halo IPB Nation, semangat pagi. Saya M. Syukur, Angkatan 27 IPB, dan saat ini saya bekerja di IPB sebagai dosen di bidang genetika dan pemulihan tanaman. Lebih spesifik lagi, saya merakit varietas cabai ya, dan sayur-sayuran buah yang lain. Profesor Dr. Muhammad Syukur, Guru Besar di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB University, yang memiliki fokus pada bidang genetika dan pemulihan tanaman. Bersama timnya, ia telah mengembangkan lebih dari 30 varietas cabai unggul. Kami telah menghasilkan varietas sejak tahun 2010 ya, pelepasan varietas yang pertama kali, mulai dari cabai besar, keriting, rawit, kemudian sweet pepper, dan juga super pedas. Jadi lebih kurang 30 varietas, baik yang terdaftar, mendapatkan hak pelindungan varietas maupun sudah dilepas, dirilis oleh Kementerian Pertanian. Memang ada dua kelompok tujuan kami menghasilkan varietas. Yang pertama adalah memang ke petani, skala luas gitu ya, penggunaan untuk petani dan konsumen akhir untuk konsumsi. Itu cabai keriting, cabai besar, dan juga rawit merah. Namun demikian ada beberapa varietas yang kami rakit, itu karena keunikan, karena keindahan yang perusahaan benih juga tidak masuk ke sana. Jadi misalnya cabai cabai hias pelangi gitu dengan warna-warni yang cukup banyak. Bahkan beberapa varietas, 4 atau 5 varietas itu adalah cabai hias. Nah kemudian yang unik lainnya cabai super pedas. Cabai super pedas itu belum ada varietas yang dilepas oleh Kementerian Pertanian maupun diproduksi oleh perusahaan. Ada varietas lokal yaitu katokon, sehingga kami masuk juga ke sana. Penggunanya memang terbatas pada konsumsi di beberapa daerah, tapi ke depan saya kira ini sangat prospek. Beliau mengawali perjalanannya di bidang pemulihan tanaman dengan berkuliah di Departemen Agronomi dan Hortikultura. Beliau menyelesaikan seluruh jenjang pendidikannya, mulai dari S1, S2 hingga S3 di IPB University. Ketika akan masuk ke S2, saya bertanya kepada dosen-dosen AGH, bidang apa yang tidak diminati orang, tapi di masa mendatang itu sangat dibutuhkan. Dan dosen-dosen AGH menyatakan bidang genetika dan pemulihan tanaman. Bidang ini dianggap orang sulit, sehingga tidak banyak orang yang masuk ke sana, memerlukan waktu lama, tapi sangat dibutuhkan. Bagian hulu dari budidaya pertanian adalah varietas unggul, dan varietas unggul itu dihasilkan dari para pemulia. Jadi bidang pemulihan tanaman akhirnya artinya adalah bagian sangat penting dari proses budidaya pertanian dan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil. Maka saya S2 langsung memilih ke bidang pemulihan tanaman. Gitu. Latar belakangnya yang lahir dan tumbuh dalam keluarga petani di Desa Seri Kembang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjadi alasan kuat baginya untuk mendalami ilmu pertanian. Nah, saya punya latar belakang keluarga petani. Jadi bapak dan ibu saya adalah seorang petani, sehingga keseharian saya memang adalah keluarga petani. Dan bagi saya pengalaman masa kecil itu menopang ya pengetahuan, menopang informasi, sehingga kalau saya mendalami bidang ini itu lebih banyak mengeksplor lebih lanjut apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan pada saat masa kecil. Dedikasinya pada pemulihan tanaman membuat Profesor Syukur memanfaatkan lahan di rumahnya sebagai laboratorium penelitian baginya maupun bagi mahasiswanya. Pemulihan itu harus dekat dengan kegiatan kita. Jadi saya setiap hari, setiap pagi mulai jam 6:30 pagi sudah kontrol semua kegiatan di lapangan sebelum saya ke kantor. Jadi kalau itu jauh dari tempat, otomatis saya perlu persiapan lebih dan perlu waktu ke sana. Belum tentu juga searah dengan kegiatan kita yang lain di atas jam 8. Jadi sebelum jam 8 saya mesti akan kontrol ini, yang pertama. Yang kedua, saya bisa berkreasi karena saya menyediakan tempat untuk kegiatan penelitian mahasiswa. S1, S2, S3, bahkan sekolah vokasi juga semua penelitiannya di sini. Adaptif pada perubahan zaman membuat Profesor Syukur akrab dengan dunia media sosial. Ia pun kerap menyebarluaskan hasil risetnya menggunakan media sosial. Saya gunakan media sosial untuk mendiseminasikan varietas tentunya, tapi juga membuat mata pelajaran atau bidang ini menjadi menarik, sehingga banyak sekali
anak SMA, lulusan S1 yang mau masuk S2, anak SMA yang mau masuk ke S1 di IPB berminat itu. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah membuahkan berbagai penghargaan bergengsi. Namun lebih dari itu, dapat memberikan kebermanfaatan pada petani dan masyarakat luas adalah cita-cita besar Profesor Syukur yang menjadi nyawa pada setiap inovasi yang ia lahirkan. Nah, tentu bagi kami pemulia, manfaat utama adalah varietas yang kita hasilkan dapat digunakan oleh petani, meningkatkan produktivitas, meningkatkan hasil, dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, antara petani dengan konsumen itu sebetulnya berdekatan saja gitu ya. Jadi kalau konsumen menginginkan A, berarti petani harus tanam A. Tapi yang utama juga, kalau konsumen kan lebih ke arah kualitas. Apakah itu kepedasan, ukuran, warna, rasa, kandungan gizi, itu konsumen. Tapi bagi petani, selain daripada keinginan konsumen, keinginan lebih jauh lagi adalah bagaimana ini varietas dapat berproduktivitas tinggi. Jadi menghasilkan sesuatu yang lebih banyak sehingga lebih banyak dijual. Nah, tahan terhadap penyakit tentunya, adaptif terhadap lingkungan petani dimanapun juga. Nah, ini yang tidak mudah. Kami akan mengkombinasikan antara keinginan konsumen akhir dengan keinginan petani. Karya pemulia tanaman seperti Profesor Syukur menjadi motor untuk kedaulatan pangan nasional dan memberi harapan bagi dunia. Pada adik-adik ya, ini generasi mendatang, saya kira ya bidang ini sangat perlu ya, generasi muda yang kuat, yang punya pemikiran inovasi, pemikiran untuk berinovasi, dan tentu karakter seorang pemulia, seorang breeder itu harus dimiliki disiplin, kemudian bekerja keras, mampu bekerja sama, futuristik tentunya, karena sekali kita merakit varietas sekarang akan digunakan atau baru akan dirilis 10 tahun mendatang, 5-10 tahun mendatang, sehingga harus futuristik. Dan yang paling utama adalah kejujuran ya, kejujuran dan keikhlasan.